Haleluya. Salam. Salam. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita naikkan syukur kalau kita boleh ada di tahun 2021. Dan di hari Minggu pertama pada bulan Januari ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar dalam ibadah ini kita ada perjamuan kudus untuk senantiasa mengingatkan kita. Agar kita dalam hidup kita sungguh-sungguh bergantung dan berpegang kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan apa-apa yang baik kalau bukan kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu pertama di tahun 2021 ini Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki di minggu yang pertama tahun 2021 ini. Kami tahu bukan oleh kuat gagah kami. Tapi kami tahu karena kami Tuhan yang menyertai hidup kami hingga kami boleh ada sampai di awal tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami serahkan kepadamu. Dan kami tahu dalam penyerahan hidup kami terus berjuang untuk dapat mempermuliakan dan menyenangkan hatimu. Untuk dapat terus belajar dan berjuang untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami beribadah, Tuhan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang melayani, baik jemaat Tuhan. Curahkan roh pujian, penyembahan bagi kami, roh yang mendengar dan taat akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang kepadamu Tuhan di hari Minggu pertama tahun 2021 untuk kami mengingat kebaikan Tuhan, untuk kami mengingat kasih dan setia Tuhan, untuk kami mengingat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah-Mu, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
segala sembah kami biarlah berkenan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami, Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami layak hidup disertai oleh Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami, sebab Kaulah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan, Engkau Allah yang menyertai bagi setiap kami, dan biarlah kami layak untuk disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Yesus Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah
terjadi oleh karena Tuhan, oleh karena perjuangan dan kekuatan kami yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki 2021 oleh karena Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Iman kami adalah untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami.
dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Silakan untuk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan boleh ada di tahun 2021 ini, kami perlu iman dalam kehidupan kami. Dan iman kami adalah iman yang melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami terus berjuang, belajar. Kami menyadari Tuhan tidak mudah. Sebab itu kami perlu berjuang dan mengandalkan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan. Supaya kami mendapat kekuatan baru yang daripada-Mu. Haleluya. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan
berlalu rencanamu, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa, kami tahu ya Tuhan ada masa depan di hadapan kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita angkat lagu ini sekali lagi. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,
Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami merindukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami ya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ya Tuhan ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya dengan melakukan firman Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami pasti terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami saat ini mau menyambut firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid hati, seorang hamba untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah minggu pertama dari tahun 2021. Kita sampai pada tahun ini adalah karena kebaikan Tuhan, amin. Tadi ketika kita menyanyikan lagu ini, bahwa kata-kata lagu ini pertama itu, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Ketika kata-kata lagu ini mengatakan ku melupakan yang di belakangku, ya. Memang dalam kehidupan kita tidak semua kita lupakan. Tetapi ada bagian-bagian yang harus memang kita buang. Umpamanya sakit hati, kepahitan, kebencian, kemarahan, tersinggung semua ya. Kita harus melupakan dan membuangnya. Memang tidak gampang ya. Tetapi ada bagian-bagian yang menjadi pelajaran. Namun dari lagu ini tiba-tiba saya teringat satu peristiwa dan satu peringatan bagi kita jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengatakan seperti ini ya. Ada satu ayat dalam Alkitab mengatakan, jangan menjadi seperti istri Lot. Ya, kita tahu bagaimana cerita tentang Lot. Ya, Sodom dan Gomora dimusnahkan dan malaikat Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika di dalam perjalanan mereka rupanya sulit sekali untuk percaya kepada firman Tuhan. Mereka sulit sekali untuk percaya, bahkan malaikat Tuhan yang dari sorga datang ya untuk menyelamatkan mereka saja mereka hampir-hampir tidak percaya ya. Namun karena Tuhan ingin menyelamatkan keluarga ini sehingga malaikat itu menarik tangan mereka. Tapi satu pesan ya, jangan menoleh ke belakang, jangan melihat lagi apa yang di belakang kita. Ya, seringkali kita suka ya. Saya sendiri kadang-kadang bisa sering melihat ke belakang. Tetapi rupanya melalui lagu ini kita diingatkan, kita semua diingatkan termasuk saya secara pribadi, jangan melihat ke belakang. Secara terus terang kadang-kadang ya, entah saudara, tapi kadang-kadang saya peristiwa 20 tahun yang lalu ya. Atau mungkin ada orang-orang lain 25 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu. Seakan-akan baru kemarin terjadi. Dan kita ingat itu. Dan kita ingat ya. Tetapi rupanya pada hari ini di awal tahun 2021 Tuhan sangat baik. Dikatakan menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan ingin kehidupan kita semakin hari semakin kudus. Tidak ada cacat, tidak ada kerut. Coba saja kita melihat lagi keberadaan diri kita. Ketika kita mengingat peristiwa 3 tahun yang lalu, ketika orang salah ngomong dengan kita, ketika kita mendengar perkataan orang yang buruk ya, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Lalu kita ingat kata-kata buruk itu mengenai kita, pasti hati kita kembali ada kerut. Mungkin tidak juga sakit yang terlukai lagi, tidak. Tapi ada kerut. Firman Tuhan katakan supaya kedatangan Tuhan, umat Tuhan tidak ada bercacat dan tidak ada berkerut. Mungkin tidak semua orang seperti itu. Tetapi mungkin ada orang-orang yang tertentu yang memiliki ingatan yang begitu tajam. Tapi pada pagi hari ini jangan kita melihat ke belakang seperti istri Lot katanya ya. Bagaimana ketika istri Lot
melihat ke belakang, dia tidak bisa lagi maju ke depan. Dia menjadi tiang garam. Dia seharusnya menjadi garam, ya. Menjadi garam di muka bumi artinya memberi rasa. Tetapi ketika dia melihat peristiwa keindahan di belakang bagaimana kota Sodom dan Gomora, itu juga berbicara tentang bagaimana kenikmatan dan keindahan dosa. Bagaimana kenikmatan dan keindahan dunia di belakang kehidupan kita yang lalu sebelum mungkin kita belum bertobat, ya. Tetapi istri Lot melihat keindahan Sodom dan Gomora dan akhirnya dia tidak bisa maju, ya, tidak bisa melangkah lagi. Dia menjadi tiang garam. Tuh, makanya di dalam saya lupa di Ibrani apa di Yakobus itu diingatkan kembali, ya. Jangan seperti istri Lot. Ya, di mana kita tahu istri Lot tidak bisa menerima janji Tuhan. Dia janji Tuhan tentang keselamatan. Ya, dia tidak bisa melangkah ke depan lagi karena mengingat hal-hal yang baik. Yang baik itu kadang-kadang orang bisa menikmati rasa sakit. Ya, menikmati kepahitan, bukan saja menikmati dosa di belakang. Dulu waktu kami kumpul dengan teman-teman rame, ya, bisa minum, mabuk. Dulu waktu kami kumpul dengan teman-teman gini, ya. Ada orang yang atau dulu hidupku nyaman, ya, tetapi dengan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Jangan kita mengingat lagi. Dan ada orang-orang yang seperti itu, tapi ada juga orang yang menikmati yang buruk, yang anehnya, ya. Sakit hati dinikmati, kepahitan dinikmati. Pada hari ini Tuhan mengatakan lupakan, ya, jangan seperti istri Lot. Supaya apa? Supaya judul firman Tuhan, tema kita tetap seperti tema Natal kita tentang Immanuel. Tetapi apa yang saya katakan di awal-awal masuk khotbah ini tidak saya siapkan, ya. Namun ternyata Tuhan mau melengkapi firman-Nya pada pagi hari ini tentang supaya Immanuel itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada poin pertama yang tidak saya siapkan, yaitu Immanuel terjadi dalam kehidupan kita supaya kita melupakan hal yang tidak berkenan, hal yang tidak membawa kita bisa maju di dalam Tuhan. Tuhan tidak bisa pakai orang yang selalu melihat hal-hal yang buruk di belakang atau menginginkan hal-hal yang indah tetapi yang bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak bisa memakai, Tuhan tidak bisa menyertai. Karena kalau kita lihat cerita istri Lot, bagaimana malaikat Tuhan itu menarik tangan Lot, ya, keluarganya, ya. Demikian juga mungkin Tuhan kadang-kadang bisa menarik tangan kita supaya keluar dari kehidupan kita yang lama, keluar dari pikiran-pikiran kita yang sampah hidup kita, ya, keluar dari bak sampah hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau, ya, Immanuel itu menyertai kita, memegang kita dengan tangan kita, mungkin kadang-kadang bisa menarik kita. Tapi kalau kita mengebaskannya, Tuhan tidak memaksa. Ya, poin pertama yang tidak saya siapkan adalah supaya kita melupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan maju di dalam Tuhan supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia, tidak menjadi tiang-tiang garam. Kita tidak bisa menjadi tiang garam. Kita juga bisa menjadi tiang garam ketika kita tidak mau bergerak lagi, ya. Bukan saja melihat, menengok, menikmati yang di belakang sana, ya, hal-hal yang buruk yang bukan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita bertahan, ya, mau menikmati hidup kita sendiri, mempertahankan garam rasa yang seharusnya kita bagikan kepada orang lain, kita tidak bagikan. Lanjut, ya. Nah, Immanuel terjadi di dalam kehidupan kita ketika seseorang itu mengasihi Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu, waktu Natal, Immanuel terjadi ketika seseorang menjadikan Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya. Ketika orang itu menjadi bait Roh Kudus, ya, Roh Kudus mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita menjadi bait Allah. Dan yang ketiga adalah Immanuel itu terjadi ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian pada hari ini Tuhan mengingatkan Immanuel terjadi kepada orang yang mengasihi Tuhan. Lanjut ke bawah lagi. Matius 22 ayat 37, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. 39. Yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya lanjut tadi ke atas. Ya, ini aja dulu ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka Immanuel itu terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kalau berbicara kasih, lanjut ke bawah lagi 2 poin kasih atas. Ya, kasih. Ya, kasih berbicara bahasa aslinya tuh agapau atau agape. Ya, apa itu kasih agape? Karena kasih itu dalam bahasa Yunani itu bermacam-macam. Ada agapau, agape ya, ada filio ya, ada kasih eros dan sebagainya. Tetapi Tuhan dalam hal ini menggunakan kata agape. Kata agape ini, kata kasih agape ini digunakan juga ketika dia bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Lalu Petrus katakan, ya Tuhan aku mengasihi kamu. Tapi dia jawab kasihnya itu kasih filio. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau Petrus mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu Petrus juga berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Kasihnya kasih eros. Ya, kasih eros itu kasih nafsu, kasih karena keinginan. Karena satu keinginan. Ya. Lalu Tuhan katakan kembali lagi ketiga kalinya Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus lebih daripada yang lain? Lalu Petrus mengatakan, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Petrus menyadari bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih ya, di mana kasih seperti Tuhan. Pertama adalah kasih tanpa syarat. Tanpa syarat. Kedua kasih rela berkorban. Sebagaimana Tuhan rela datang ke dunia menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi bayi kecil, sampai dia dewasa, dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada manusia. Dia kemudian rela direndahkan ya, sampai ke dunia orang mati. Dia disalib dan akhirnya mati di kayu salib, di atas kayu salib. Itu kasih agape yang Tuhan contohkan kepada kita. Makanya ketika dia menanyakan itu kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata Petrus hanya menjawab, ya kasih filio, kasih persahabatan. Ya. Kemudian dia tanya, apakah engkau mengasihi? Ya kasih karena aku ada maunya, ya eros. Ya. Kemudian lalu terakhir, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya orang-orang yang memiliki kasih agape, ya, kasih seperti Tuhan yang akan mengasihi jiwa, ya. Kita membutuhkan orang-orang, ya, atau Tuhan menginginkan orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi. Jadi Immanuel terjadi ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan kasih agape, dengan kasih agapau, dengan kasih yang sempurna seperti kasih Tuhan. Itu kita semua ingin disertai. Amin. Kalau tidak disertai Tuhan, hidup kita jadi orang yang paling tidak beruntung, ya. Tetapi ketika ya kita memperoleh anugerah yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan, ya, maka ada pertolongan Dia pada waktunya. Haleluya. Ya. Jadi kasih itu dalam Roma 13 ayat 10, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semua kegenapan hukum itu adalah berbicara tentang kasih. Jadi kegenapan hukum Taurat itu kasih. Kalau saja satu poin ini di dalam hukum Taurat, yaitu kasih itu diambil, ditiadakan. Kasih
kasih itu ditiadakan, maka hancurlah semua hukum itu. Maka hancurlah semua hukum Taurat itu. Jadi perlu yang namanya kasih, ya. Tanpa kasih semua menjadi sia-sia. Sebaik apapun sepertinya orang itu dia menolong, melakukan, tapi tanpa kasih semua menjadi sia-sia. Ya, jadi kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kita tidak mungkin mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi manusia. Kita tidak mungkin mengatakan aku mengasihi Tuhan. Ternyata kita tidak berbuat kasih, kita berbuat jahat. Jadi kasih itu tidak berbuat jahat. Baik kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita tidak berbuat jahat di mata Tuhan. Orang yang berbuat jahat itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena itu jangan sekali-kali kita berani melawan firman. Kalau firman Tuhan katakan umpamanya jangan jangan membenci samamu. Lalu kita katakan ampuni, firman Tuhan katakan untuk mengampuni. Lalu kita katakan enggak bisa. Saya tidak bisa mengampuni, dia terlalu jahat. Ya. Suami saya terlalu jahat. Ya. Ada istri-istri yang seperti itu. Nah, hal yang seperti itu kita sedang melawan firman. Ketika kita melawan firman, kita tidak melawan orang si penyampai firman. Artinya mungkin ada teman kita, hamba Tuhan atau sahabat kita, saudara kita yang sedang menyampaikan firman. Kita tidak sedang melawan dia, tetapi kita sedang melawan Tuhan. Kalau orang berkata, aku masuk telinga kiri, telinga kanan aja firman Tuhan yang disampaikan pendeta itu. Dia sedang tidak meremehkan pendeta itu. Atau dia tidak sedang meremehkan manusia. Tetapi orang tersebut sedang meremehkan dan merendahkan Tuhan. Jangan sekali-kali ada sikap atau perasaan hati yang seperti itu. Biarlah kita bersama-sama seiring, sejalan, sepolume, senada dengan Tuhan. Satu gelombang dengan Tuhan, berjalan dalam gelombangnya Tuhan. Immanuel itu berserta dengan kita. Jadi kasih itu kalau Immanuel terjadi ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mengasihi itu tidak berbuat jahat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak berbuat jahat di mata Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Itulah seluruh atau inti seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab, ya. Lanjut lagi. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kasih kita itu bukan sekedar kasih seperti sahabat yang filio, yang eros, tidak. Tetapi kasih kita pada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan, seperti kayak saya katakan, menghormati Tuhan itu dengan penghormatan yang sepantasnya. Menghormati Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Artinya dengan segenap kemauan. Berbicara segenap hati itu adalah berbicara dengan segenap kemampuan atau dengan segenap kemauan, dengan segenap kehendak. Nah, itu berbicara tentang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya dengan segenap akal budi, pikiran, kehendak, kemauan. Di dalam hati kita juga ada yang namanya itu kemarin kita belajar beberapa waktu yang lalu belajar tentang hati nurani. Di mana tentang suara kebenaran itu ada dalam hati nurani kita. Hukum Tuhan itu ada dalam hati nurani kita. Makanya Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Lanjut ke bawah lagi, ya. Nah, bagaimana kita mengasihi supaya Immanuel itu terjadi, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita membaca bagaimana apa yang terjadi, ya. Satu contoh, satu perumpamaan cerita yang disampaikan Tuhan Yesus contoh pada kita. Kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 25. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Apa tadi? Mencobai. Ahli Taurat itu enggak ingin tahu. Tapi sukanya itu ingin mencobai, ingin mulai, ingin mencari kesalahan. Yuk kita lanjut. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Stop dulu. Dia sebenarnya enggak peduli, tapi hanya kepingin cobain. Ya barangkali Tuhan Yesus ini kalah tada.
Ya, 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27 kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 28 kita baca lagi. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Jadi kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan, dan kita tidak mengasihi sesama, jangan harap kita memperoleh hidup kekal bersama-sama di sorga. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Pertama ingin cobai Tuhan. Sudah dijawab Tuhan, dia mau membenarkan diri. Orang yang membenarkan diri itu adalah orang yang tinggi hati, gak mau kalah. Saya nggak ada lawan, mau menang, pokoknya harus menang terus. Ya, itu ahli Taurat. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Oh, dia mau lagi seran baik ceritanya. Siapa sesamaku manusia? Tetapi Tuhan Yesus luar biasa sekali. Dia dengan sabar menceritakan siapa itu sesama manusia. Oke lah kalau kamu mau coba, tetapi tetap mungkin Tuhan berpikir, tetap aku ingin kasih tahu kamu. Ya, karena ini luar biasa sekali. 30. Jawab Yesus, apakah adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Orang dirampok, dipukul setengah mati. Imam dilewat. Kenapa dia lewatin? Siapa yang tahu? Jam kebaktiannya lambat 5 menit. Takut jam kebaktiannya lambat 10 menit. Nanti jemaat gimana? Waduh, jemaat bisa ribut. Udah lewat aja. Coba. Ada kata imam itu melakukan hal yang baik, menolong. Kira-kira dia walaupun terlambat setengah jam, lalu dia berkata, aduh maaf tadi di sana orang dirampok setengah mati. Kira-kira jemaat komplain gak? Tidak. Jemaat adalah milik Tuhan, ya. Nah, ini aja ya. Mungkin dalam kehidupan sekarang mungkin bisa terjadi hal yang seperti itu, jangan kita lakukan. Yang penting di dalam kebaktian kita, kebaktian on time itu sangat baik. Tetapi terlebih daripada, dan itu tujuan kita juga, salah satu tujuan kita. Tetapi yang terlebih daripada itu adalah damai dan sejahtera. Kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih baik daripada semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi cerita ini, luar biasa. Tuhan memberi contoh kepada ini. Belum. Saya ulangi lagi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Cuek aja dia melenggang. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 2. Nah, Lewi gitu juga ya. 33. Lalu datang orang Samaria. Orang Samaria ini ya dianggap bukan dianggap, dia bukan orang Yahudi, dianggap orang kafir, ya. Dianggap tidak mengenal Allah Israel, ya. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang Tuhan mau ajarkan sampai di sini, saya mau tahu, yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai Lewi, orang yang melayani Tuhan, sebagai imam bukan sekedar satu ritual keagamaan.
ritual keagamaan itu baik. Tetapi yang terlebih baik adalah kasih. Orang Samaria dianggap orang yang tidak mengenal Allah, dianggap orang kafir, tetapi dia punya kasih. Ini satu tamparan yang luar biasa kepada ahli Taurat tadi yang mencobai Tuhan Yesus. Dia memang betul dia ahli Taurat, tahu tentang hukum Taurat, bukan sekedar tahu tapi ahlinya. Tetapi dia tidak punya kasih. Kita bagus dan sangat baik tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ya, semua itu nol di hadapan Tuhan. Dia sekalipun orang Samaria, tetapi dia punya kasih Tuhan. Kata-kata ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjaan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan tidak dapat tidak, ya. Kalau dia berkata mengasihi Tuhan, dia akan memberikan seluruhnya di dalam kehidupannya, baik tenaganya, baik waktunya, baik juga semua hartanya, ya, apa yang ada padanya itu diberikannya. Orang tidak dapat mengasihi Tuhan, dia hanya memberikan waktunya saja. Orang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Tuhan kalau dia hanya dapat memberikan tenaganya saja, ya. Atau orang tidak dapat mengatakan mengasihi Tuhan tetapi dia tidak mau membagi sebagian dari hartanya. Artinya gini, apa yang ada pada kita, kalau yang tidak ada nggak apa-apa. Mamanya kita tidak punya tenaga. Artinya mungkin kita sakit. Kita bisa memberikan hati kita. Kita bisa memberikan penyembahan kita di tempat tidur kita. Tidak harus tenaga, karena orang sakit nggak punya tenaga. Ya, benar nggak? Orang sakit kan nggak punya tenaga. Lu bisa ada umpamanya kegiatan di dalam gereja, pembangunan gereja yang harus angkut saya jarang juga orang seperti ini. Satu contoh saja, ya, gotong royong di sebuah gereja, ya. Lalu tidak mau, padahal dia punya tenaga, pelit dengan tenaganya. Dia tidak dapat dikatakan mengasihi Tuhan. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan. Kemudian lanjut 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Karena di Taurat ini bertanya, siapa sesama manusia? Nah, lalu dia menjawab ayat 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi saudaraku kekasih, pada hari ini kalau kita merindukan pada tahun 2021 ini, ya, seperti tema firman Tuhan ada tentang Immanuel, itu terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Tuhan itu ada Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kedua, biarlah diri kita ini menjadi bait Roh Kudus. Jangan rusakkan bait Roh Kudus ini, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketiga, beritakan firman Tuhan. Dan pada hari itu Tuhan mengingatkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberi contoh kepada kita. Mungkin ada lagi, ya. Di nama Tuhan, kita mau menerima perjamuan kudus, kiranya firman ini menjadi kekuatan di dalam diri kita, menjadi tuntunan bagi kita suluh untuk jalan hidup kita ke depan di tahun 2021 ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan yang kusembahnya Yesus. Yang ku
ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Raja
menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan menjadi bait Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan tubuh kami, hidup kami ya Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu bersekutu ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan, kami mau mengampuni ya Tuhan sesama kami. Ingatkan kami ya Tuhan supaya kami melupakan segala sama hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melupakannya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku kasih, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti kita dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu kata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku kasih kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Dan Immanuel berserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita kembali tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga kami harus mengasihi sama kami manusia. Dan biarlah Tuhan kami terus melakukan semuanya ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kami pada saat kami melekat kepadamu. Pada saat kami berkenan kepadamu, sehingga kami mampu melakukan semuanya ini Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali bersama-sama saudara kami seiman Tuhan, untuk
untuk memuji, mengagungkan Engkau di tempat ini. Sungguh besar Tuhan Engkau, sungguh ajaib Engkau Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa saat kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi bangsa, negara, dan air kami. Lebih pada pagi hari ini kami berdoa bagi presiden, wakil presiden kami Tuhan. Bahkan Tuhan jajaran para kabinet, susunan kabinet Tuhan. Dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Presiden, gubernur, wali kota, bupati Tuhan, lurah, RT, RW Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menolong kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Bapa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Di awal tahun pertama ini Tuhan. Naikkan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada di surga. Kami serahkan Tuhan pada pagi hari provinsi kami Kalimantan Tengah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai para lain Tuhan di tempat kota kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat membelas kasih selamat tahun ini ya. Tahun 2000 memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Bahkan Tuhan, gereja kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi Tuhan dalam setiap rancangan rencana, namun kami menyerahkannya ke dalam rancangan Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang terjadi bagi setiap jemaat di tempat ini Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan sertai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga kami menyerahkan Ibu dan Bapak Gembala ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapak dan Ibu Gembala yang dapat menuntun kami padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membayar belas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di pagi hari ini Tuhan. Yang kami naikkan hanya kepada Bapa yang mengasihi kami. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar Engkau bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Dan kami boleh percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji
saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika ini sampan Tuhan, ketika butuh ya Tuhan meninggikan nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kalau kami lihat Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami mau menadahkan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah berkat Tuhan dicurahkan untuk siap umat Tuhan. Berkat kasih setia, cinta kasih, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Haleluya.